Nah, sebelum saya menunjukkan bagaimana cara investasi di aplikasi Bibit, kita kenalan dulu yuk sama aplikasi Bibit. Di sini saya akan menunjukkan cara membeli reksadana. Yang pertama, buka aplikasi Bibit terlebih dahulu dan pastikan sudah membuat akun. Nah, untuk tutorialnya bisa kalian lihat ya. Karena saya masih pemula dan masih belajar mengenai reksadana, di sini saya cari aman ya, yaitu saya memakai fitur yang direkomendasikan oleh Bibit. Bisa kalian klik yang ada tulisannya, coba dari yang paling aman. Kemudian jika kalian ingin berinvestasi secara syariah, maka bisa diklik aktifkan. Berhubung saya tidak, jadi saya pilih yang konvensional. Di sini muncul produk reksadana yang disarankan oleh aplikasi Bibit. Lalu bisa ketik nominal kalian mau investasi berapa. Di aplikasi Bibit ini bisa mulai investasi minimal Rp10.000. Setelah kalian ketikkan nominal ingin investasi berapa, kemudian klik beli sekarang. Lalu muncul seperti yang ada di video, kemudian klik saya menyetujui pembelian. Lalu ini terdapat banyak pilihan metode pembayaran, kalian bisa sesuaikan dengan yang kalian punya. Karena saya punyanya Shopee, maka saya pilih pakai Shopee. Nah, setelah kalian sudah membayar, maka akan muncul tampilan seperti yang ada di video. Untuk profil perusahaan BRI Seruni Pasar Uang 3 ini dikelola oleh manajer investasi. Apa sih manajer investasi? Manajer investasi adalah yang bertanggung jawab penuh dalam mengelola portofolio investasi reksadana, memilih instrumen yang tepat, serta memastikan kinerja reksadana sesuai dengan tujuan investasi. Untuk manajer investasi BRI Seruni Pasar Uang ini dikelola oleh PT BRI Manajemen Investasi. PT ini didirikan pada tahun 1992. Untuk produk investasi BRI Seruni ini jenisnya masuk di reksadana pasar uang yang jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun. Lalu bank kustodiannya ini adalah PT Bank Kim Niaga. Terus apa aja sih keunggulannya? Yang pertama itu ada risikonya relatif rendah dibandingkan dengan reksadana yang lain. Potensi imbal hasilnya itu stabil meskipun tidak setinggi instrumen yang lain. Serta reksadana ini juga dikelola oleh manajer investasi yang berpengalaman. Selanjutnya ini ada analisis fundamental. Analisis fundamental itu seperti apa sih? Analisis fundamental itu analisis sekuritas yang menggunakan data-data fundamental dari faktor-faktor eksternal yang berhubungan dengan perusahaan atau lembaga yang kita pilih saat berinvestasi. Berikut ini saya tunjukkan laporan kinerja dari BRI Seruni Pasar Uang 3 periode April 2025. Bisa diperhatikan yang saya lingkari ya. Nah, di sini ada alokasi aset. Alokasi aset itu bagaimana dana investasi ditempatkan pada berbagai jenis instrumen. Untuk BRI Seruni Pasar Uang 3 ini ditempatkan di
efek utang sebesar 85,46% dan di pasar uang plus kas sebesar 14,54%. Nah, untuk yang 10 efek terbesar ini adalah daftar 10 investasi terbesar yang dimiliki oleh reksadana BRI Seruni ini. Untuk alokasi sektor ini berarti menunjukkan kemana investasi kita disalurkan berdasarkan industri atau jenis usaha. Untuk reksadana pasar uang BRI Seruni ini, analisis fundamentalnya itu tidak melibatkan rasio-rasio keuangan PT BRI manajer investasi secara langsung. Karena reksadana adalah wadah investasi yang asetnya terpisah dari aset manajer investasi. Jadi, fokus analisis fundamental untuk reksadana pasar uang ini adalah pada kondisi ekonomi makro yang secara langsung memengaruhi kinerja instrumen pasar uang yang menjadi aset reksadana. Untuk kondisi ekonomi makro yang sangat mempengaruhi kinerja reksadana pasar uang ini adalah suku bunga dan inflasi. Berdasarkan data yang saya ambil dari WBI, inflasi Indonesia ini dari Juli 2024 menunjukkan sebesar 2,13% dan pada April 2025 menunjukkan 1,95%. Itu berarti inflasi mengalami penurunan. Untuk dampak inflasi terhadap reksadana pasar uang ini apa aja sih? Jika inflasi naik, dampaknya itu positif dan berpotensi pada imbal hasil. Nah, imbal hasilnya itu akan naik karena suku bunganya itu lebih tinggi. Jika kenaikan inflasi yang tidak terkendali itu dapat mengurangi daya beli. Nah, jika inflasi itu turun, dampaknya itu positif bagi daya beli ya, meskipun keuntungan reksadana kita akan menurun. Yang kedua ini ada suku bunga yang mempengaruhi ekonomi makro dari reksadana pasar uang. Nah, berdasarkan data suku bunga yang saya ambil dari WBI, menunjukkan bahwa pada Januari 2025 itu sebesar 5,75%. Pada Mei 2025 sekitar 5,50%. Itu artinya suku bunga mengalami penurunan. Dampaknya jika suku bunga naik, maka itu akan positif bagi reksadana. Ketika suku bunga naik, maka bank-bank akan cenderung menaikkan suku bunga dan itu akan berpotensi menaikkan NAB dari reksadana pasar uang. Jadi kita akan untung. Jika suku bunga turun itu cenderung negatif bagi reksadana pasar uang. Nah, ketika suku bunga turun itu bank cenderung menurunkan suku bunga. Nah, itu berpotensi pendapatan dari portofolio itu akan menurun dan kenaikan NAB itu akan menjadi lebih lambat. Jadi keuntungan reksadana kita akan sedikit menurun. Sebelum saya menganalisis teknikal, saya akan menunjukkan laporan kinerja bulanan yang ada di BRI Seruni ini pada periode bulan April 2025. Nah, di sini itu ada tabel kinerja. Tabel kinerja itu tabel yang menyajikan perbandingan kinerja Seruni pasar uang 3 dan tolak ukur untuk berbagai periode waktu. Contohnya ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, tahunan, seperti itu. Untuk kinerja sejak peluncuran itu menunjukkan pertumbuhan kumulatif nilai investasi reksadana pasar uang dan tolak ukurnya sejak Februari 2010 hingga April 2025. Untuk kinerja bulanan itu grafik yang menampilkan persentase kinerja bulanan reksadana pasar uang dan tolak ukur dari bulan
April 2019 hingga April 2025. Berikut ini adalah tampilan awal saya beli reksadana pada tanggal 2 Mei 2025. Setelah beberapa hari, lebih tepatnya tanggal 8 Mei, reksadana menunjukkan keuntungan sebesar Rp15 dan NAV-nya sebesar Rp1.791. Pada tanggal 14 Mei, reksadana menunjukkan keuntungan sebesar Rp53 dan NAV-nya itu mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp1.792. Pada tanggal 19 Mei ini juga menunjukkan keuntungan sebesar Rp84 dan NAV-nya mengalami kenaikan menjadi Rp1.794. Pada tanggal 23 Mei, keuntungan reksadana ini meningkat menjadi Rp105 dan NAV-nya juga meningkat menjadi Rp1.795. Yang terakhir ini pada tanggal 28 Mei, keuntungannya juga meningkat ya, menjadi Rp131 dan NAV-nya juga meningkat menjadi Rp1.796. Jadi intinya itu reksadana pasar uang selalu naik ya, walaupun hanya sedikit. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya, karena saya juga masih belajar.